Berjalan kaki di Kediri, menyusuri jalan pinggir kali, menyerahkan ilmunya Gusti. Orang tua sangat dihargai. Yang banyak menentukan kan ketika masih kecil itu. Maka masa kecil itu kan masa rentan, itu masa pembentukan. Yang diberikan ketika kecil itu pengaruhnya besar. Nah sekarang gini, meskipun saya lama di Jawa Barat, tapi kalau bahasa Sunda medok. Saya mengakui itu dan saya nggak malu kalau saya bahasa itu medok. Jadi aksennya tetap aksen ibu, bahasa ibu. Makanya saya ya, sama Sundanya lucu logatnya kok logat Jawa. Ya memang saya orang Jawa kok. Dan saya nggak malu dengan itu. Aku ya mesti deh, ibu apa? Namanya Yati. Apa? Yati tapi dia di Amerika tuh. Sempat video call. Loh, bahasa Inggris Amerika kok kayak wong Jombang. Iya mas, aku asli Jawa Timur. Tapi yang saya kagumi itu ini. Saya kagumi. Ini yang saya renungkan ya, ini kuasa Tuhan. Ternyata ketika kita bersama orang tua, bersama ibu ketika masih kecil, ternyata pengaruhnya itu kuat dan tidak ada yang sanggup untuk mengusirnya. Saya menyebutnya kuasa Tuhan. Itu cara Tuhan memberi penghargaan pada yang namanya orang tua. Nah, jadi pengaruh yang diberikan Tuhan lewat orang tua ketika kecil, ternyata itu tidak hilang. Maka saya nggak heran kalau sekarang ini banyak kok yang mengatakan Rama Karma kalau bahasa Sunda lucu. Karena medok, logatnya Jawa. Dan saya nggak malu, ya memang saya orang Jawa. Betul. Saya nggak malu dengan itu. Tapi yang saya renungkan adalah, ya ini cara Tuhan memberi pelajaran kepada saya. Tuhan menghargai ibu, menghargai bapak. Maka bahasa dan logat yang ditanamkan kepada saya pada waktu itu, ternyata sampai sekarang nggak hilang. Saya nggak bisa berusaha menghilangkan. Orang lain juga nggak bisa menghilangkan. Ini sifatnya permanen. Jadi yang saya renungkan, inilah pelajaran dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Tuhan itu menghargai orang tua. Sehingga logat di dalam berbahasa yang diberikan kepada saya waktu kecil, sampai sekarang nggak hilang. Padahal sebagian besar hidup saya itu tidak bersama orang tua. Nggak satu rumah dengan orang tua. Sebagian besar hidup saya nggak bersama dengan orang tua. Jadi kebersamaan orang tua yang pada waktu kecil itu hanya sebentar, pengaruhnya sampai sekarang masih ada. Itu nggak hilang. Saya menyebutnya inilah cara Tuhan memberi pelajaran kepada saya menghargai orang tua. Nah lalu kan refleksi saya itu kan, loh Tuhan saja menghargai orang tua. Kalau saya nggak bisa menghargai orang tua itu namanya terlalu. Nah, kalau orang tua sudah dipengaruhi Tuhan, paling tidak penghargaan saya kepada orang tua itu paling tidak ya diwujudkan dengan memberi penghargaan terhadap anaknya orang tua, saudara-saudara kandung saya. Ya ini. Itu tidak bisa dipungkiri, benar. Makanya saya tuh lebih senang merenungkan kuasa Tuhan daripada kuasa manusia, daripada kuasa pejabat. Karena kalau saya merenungkan kuasa Tuhan tuh jelas kok, Tuhan nggak punya kepentingan. Kalau minggu kemarin bacaannya kan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga merelakan
mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus. Iya. Bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan, yang untuk itu Yesus menjadi manusia, hina, mati secara hina disalib. Tuhan nggak punya kepentingan kita. Dan saya merasa bahwa kalau meskipun waktu kita ya banyaknya itu kan tidak satu rumah dengan orang tua, tetapi ternyata meskipun nggak lama bersama orang tua, tetapi logat bahasanya itu nggak hilang. Ini kan cinta kasih Tuhan yang begitu besar untuk menghargai orang tua kita. Lalu saya juga harus menghargai. Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan bukan pejabat. Tidak ada udang di balik piring. Murni karena cinta kasihnya yang besar kepada kita. Tuhan mengajari saya menghargai orang tua. Nah, kalau sekarang ya saya wujudkan dengan di samping mendoakan ya, tetapi juga menghargai anak-anaknya. Ya ini. Kalau merenungkan kuasa manusia, siapapun, tapi kalau kuasa Tuhan itu untuk mencintai kita, nggak ragu-ragu. Berjalan kaki di Kediri, menyusuri jalan pinggir kali,